FM RRI Pro 1 Palembang, kanal inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak ya Gita Gutawa dengan Ibu kita Kartini. Lagu nasional kita, lagu perjuangan kita, dan bertepatan dengan tanggal 21 April untuk hari ini, hari Kamis, peringatan Hari Kartini. Nah, kebetulan ya, ini memang sengaja di Hari Kartini saya datangkan narasumber yang cantik-cantik ya. Pokoknya di studio ini semuanya Kartini ya. Oke, di dialog interaktif lintas Palembang pagi, dialog khusus untuk Hari Kartini ya, dalam rangka Hari Kartini Perempuan Indonesia dan Mimpi Keindonesiaan, tentang bagaimana peran Kartini Sumatera Selatan dalam memerangi narkoba di kalangan remaja atau milenial. Kami hadirkan narasumber yang sudah bergabung bersama kami, tidak hanya di studio, di ujung telepon juga kita sudah tersambung ya. Ini narasumbernya ada 3, cantik-cantik semua. Untung hostnya juga cantik ya Bu. Oke, saya sapa dulu yang di ujung telepon ya, Bu Ika dan juga Bu Penny ya. Ada Ibu Reni Nasrun Umar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim. Assalamualaikum. Ini bunda saya nih. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bahagia sekali, tapi yang pasti harus saya ucapkan selamat memperingati Hari Kartini tahun 2022 yang luar biasa. Seorang wanita yang luar biasa bagi kita semua ya. Iya Bun, baik, kabar puasa lancar ya Bun ya? Ya, Alhamdulillah ya, semangat dong, kan udah lama nggak dengerin suara ibunda kita yang jauh di Muara Enim ini ya Bu ya. betul. Makanya kok rasanya jadi tambah besar rasa rindu ya kepada seluruh RRI, kepada ibu-ibu sekalian semua. Kalian luar biasa, selalu siap dengan acara pagi hari, live talk show yang bisa melalui telepon, bisa langsung. Ini betul-betul luar biasa. Jadi selamat untuk ibu-ibu semua di situ ya. Iya, kebetulan di sini sudah hadir nih Bu Reni ya. Ada Ibu Penny Joko Purnomo ya, Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Palembang. Selamat pagi Bu, selamat pagi Bu Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Salam kenal, saya udah lihat sungguh cantik Ibu. Alhamdulillah. Iya, Bun Tata gimana, cantik nggak? Cantik dong. Cantik dong. Lebih cantik kalau ketemu langsung ya. Kita semua cantik dengan cara kita masing-masing, luar biasa kita. Dan selanjutnya Ibu Ika Wahyu Hindaryati, SKM MSI, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumsel. Aduh, selamat pagi Bu, salam kenal dari saya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Reni. Salam kenal juga. Kapan kita bertemu lagi. Siap Ibu. Bu Ika waktu di Muara Enim udah sempat ketemu Bu Reni? Belum. Oh belum. Begitu ya? saya balik ke Palembang, Ibu Reni ya ke sana. Oh gitu. Siap. Oke. Oh ya, mudah-mudahan nanti. Tapi yakin nanti kita akan bertemu, banyak sekali yang bisa kita bahas mengenai Siap, wanita, Ibu. mengenai masyarakat dan banyak sekali lagi. Oke, baiklah. Oke, ya pendengar, ketiga narasumber kami hadirkan di Studio Pro 1 Palembang ya. Dan juga nanti silakan bergabung bersama kami di 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821 79279090 ya. Bagaimana peran Kartini Sumatera Selatan dalam memerangi narkoba di kalangan remaja. Nah, kita nih kalau ke BNNP itu emang sudah jadi ranahnya ya Bu Penny dan juga Bu Reni ya. Iya. Betul. Nanti BNNP Badan Narkotika Provinsi ini nanti yang bagian belakang aja deh, karena kan udah ahlinya ya. Ahlinya di situ semua. Yang jauh juga. Ini pokjalnya jauh, yang jauh itu jalan terus ini ya. Oke. Kita harus banyak belajar tuh sama ibu-ibu di situ, harus banyak belajar. Iya. Nah, kalau Bu Reni sendiri Bu, Ibu kan juga seorang ibu gitu kan ya. Terus juga ketua tim penggerak PKK di Kabupaten Muara Enim ya, untuk memerangi narkotika ini ya. Apalagi itu kan di skop Muara Enim seperti itu ya, dan juga melibatkan rekan-rekan yang lain, maksudnya ibu-ibu yang lain juga ya. Apa nih Bu yang sudah dijalankan dan juga nantinya ke depannya seperti apa
Ya. program-program kerja yang akan dijalankan terkait dengan pemberantasan narkoba ini? Terima kasih kesempatan ini. Saya bahagia sekali, apalagi kita pada hari ini memperingati Hari Kartini. Kalau berkaitan dengan narkoba tentunya sudah ada berbagai pihak yang memang sangat berwenang yang mengurus ya khususnya masalah ini. Tetapi saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim bersama-sama Bapak Bupati dan berbagai lembaga yang berdampingan, tentunya mengenai pencegahan narkoba adalah hal yang paling utama. Karena yang sangat jadi prioritas adalah agar anak-anak khususnya milenial ke bawah. Artinya kita mulai mengejar, mendekati anak-anak usia emas, yaitu usia 5 tahun, SD, SMP, SMA. Melihat sekarang ini banyak sekali oknum-oknum berusaha untuk merusak anak-anak kita, tidak langsung transaksinya, tetapi mereka melalui dengan menitipkan narkoba tersebut dalam bentuk yang cantik-cantik dan dititipkan di warung-warung yang nanti akan kalau anak-anak melihatnya itu kan senang sekali warna-warnanya, pasti mereka nanti akan membujuk mamanya mau jajan dan itu dibeli. Tanpa disadari kadang-kadang anak-anak itu sudah terkena lah yang narkoba tersebut dan menjadi satu ketagihan. Dan ini mereka sudah banyak sekali dari usia SD sudah memegang smartphone. Smartphone ini kadang-kadang tidak semua orang tua yang bisa mengontrol. Hal-hal yang berkaitan dengan narkoba itu berkaitan juga dengan adanya berita-berita di media yang ada di smartphone yang sudah betul-betul kebablasan bagi anak-anak kita. Nah, kalau mengenai narkoba, karena narkoba ini sendiri kan itu adalah narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang, zat aditif kalau NAPKA dalam bahasa Indonesia kita. Tentunya kalau caranya sudah menyusup ke dalam anak-anak, melalui tim penggerak PKK, bekerja bersama dengan masyarakat khususnya dengan Forkopimda. Jalan yang terbaik yang bisa kami lakukan adalah jemput bola. Jadi kami turun ke desa-desa, kami ajak bicara, karena kami lebih percaya bahwa melalui persuasif, merangkul mereka semua, dengan mengajak mereka untuk menyibukkan diri beribadah, menyibukkan diri berolahraga, dan juga menyampaikan kepada para orang tua, agar para orang tua itu bisa learn to respect, learn to appreciate their children. Artinya kita harus mulai bisa menghargai, menghormati pendapat anak-anak kita. Mungkin seringlah berkomunikasi dalam keluarga. Para orang tua juga harus mau belajar mendengar dan menghargai. Dengan pembinaan melalui tim penggerak PKK kecamatan maupun di desa-desa, hal ini disampaikan melalui Pokja 1 dan Pokja 4. Jadi tidak boleh dengan cara keras, tetapi ayo anak-anak, marilah dengar, marilah orang tua, marilah duduk bersama dengan anak-anak kita. Apa yang kira-kira yang bisa kita bantu, jangan sampai mereka itu mencari kesibukan di luar yang tanpa disadari ada oknum-oknum yang sudah siap untuk meracuni mereka semua. Oh, jadi komunikasi adalah kunci. ya. Komunikasi keluarga antara bapak, ibu, anak-anak itu harus ada komunikasi yang baik. Kalau saling menghargai di dalam keluarga, anak-anak itu sendiri, bahkan orang tua pun, karena bisa juga orang tuanya yang terkena narkoba, itu akan membentuk satu rangkaian yang kuat yang membuat penghuni keluarga itu merasa saya nyaman di dalam keluarga, saya nggak mau mencari kesenangan di luar. Itu yang maksudnya pencegahan. Tetapi bagi yang sudah terkena, tentunya harus melalui persuasif. Tidak bisa kita mau paksa, kita keraskan mereka. Tujuan kita benar adalah untuk akhirnya menghentikan mereka, menghentikan anak-anak untuk tidak mengkonsumsi. Tetapi kami selalu mengupayakan mengajak bicara, terus ini secara rutin, nggak boleh hanya sebentar-sebentar, terus diajak bicara. Berarti, jangan nak dan sebagainya, diajak sibuk.
tetapi masyarakat yang lain juga harus mau membantu. Jangan si anak itu sendiri berjuang sendiri tanpa ada bantuan dari keluarga maupun dari masyarakat sekitar. Oke, kita semua tahu anak itu terkena narkoba. Harus ada rasa empati. Kita harus selamatkan dia. Karena anak itu adalah bagian dari masyarakat kita. Nah, inilah tujuannya lebih banyak ke persuasif. Ayolah kita sibukkan diri. Peran daripada Bapak Camat, Babinsa, dan semua bagian daripada kecamatan, khususnya di kabupaten juga, harus ikut dalam memerangi narkoba dengan cara yang baik. Kalaupun kita sudah tahu bahwa jika ada masyarakat yang bermain-main dengan narkoba, tentunya apalagi mengedarkan, itu sudah jelas hukumannya hukum mati. Tetapi bagi anak-anak yang karena satu hal akhirnya dia mengonsumsi tanpa dia sadari, dan itu ternyata betul-betul menikmati bagi mereka, kita harus tarik mereka. Kita harus jemput bola kepada masyarakat. Hari itu anak, Reni, kita selamatkan mereka. Iya, mohon maaf Bu Reni, kita tahan dulu ya. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di sini. Halo, selamat pagi. Halo. Halo ya. Iya, Ibu Titi di Indralaya, silakan Bu Titi. Ya, saya tinggal di Prabu Muli. Oh, di Prabu Muli. Ya, lagi di Indralaya. Ya. Nah, saya itu ini ibu-ibu semua nih. Cuman mau ngasih gambaran. Kalau kita sering ke Palembang itu kan banyak anak-anak di jalan yang minta-minta duit itu kan. Terus itu pernah saya lihat anak itu kayak ngisep Ibon yang untuk lengket itu kan. Anak Ibon namanya. Nah terus itu tidak terjadi cuma di Palembang, di Prabu Muli, di simpang-simpang itu udah banyak. Itu semua anak-anak semua yang tidak sekolah, terus yang nanti uangnya dapat dari itu bukan untuk biaya yang benar positif, tapi lagi-lagi untuk kegiatan yang tidak baik, salah satunya narkoba. Nah, saya menyorot, kadang-kadang kita lihat banyak sekali kegiatan ibu-ibu ini, arisan, terus kumpul, organisasi, upload foto, ini. Cuma kadang hal yang paling nyata di depan itu, aduh, miris sekali saya lihat. Itu nampak, bukan terselubung, maksudnya itu nampak di lampu merah anak-anak itu nampak. Nah, yang saya itu harapkan anak-anak pakai motor yang punk itu ya Bu Ya, harus ada konkret, nyata lah maksudnya itu. Bahwa ada anak yang berkurang paling tidak di simpang-simpang lalu lintas itu. Jalan ya. Jangankan di Palembang, di kabupaten yang jarang penduduknya kayak di kota Prabu Muli pun sudah banyak sekali orang seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Bu Titi atas partisipasinya. Nah, ini Bu Titi sudah mengutarakan isi hatinya dengan apa yang dia lihat ya. Bu Reni dan Bu Penny, kita tahan dulu, mungkin kita langsung ke Bu Ika nih. Bu Ika dari BNNP Provinsi Sumatera Selatan, langsung nih Bu. Bu Ika, contoh ini kan dilihat kan di skup di jalanan Indralaya, ternyata tidak hanya di Palembang saja ya kita mendapati fenomena tersebut. Nah, ini gimana sebenarnya dari BNNP sendiri, sudah ada tindak lanjutannya apa gimana nih Bu? Baik, terima kasih Bu Titi atas infonya seperti itu ya. Jadi memang sebenarnya fenomena ini sudah lama ya, lama, dan kita sering jumpai juga di jalan-jalan, baik itu di Palembang maupun di kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Selatan gitu ya. Sebenarnya kalau untuk narkoba itu sebenarnya singkatan gitu ya. Narkotika, psikotropika tadi sudah dijelaskan Bu Reni juga, yang banyak adalah bahan-bahan aditif. Bahan-bahan aditif ini salah satunya adalah itu tadi lem yang diisep oleh anak-anak itu gitu ya. Dan masing-masing ini Mbak Tata itu juga beda
beda ranah kewenangannya gitu ya. Iya. Kalau kami BNN biasanya yang terkait dengan narkotikanya atau psikotropikanya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang bahan aditif, alkohol, kemudian rokok, kemudian yang tadi lem, nah itu juga beda juga. Kalau untuk Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan itu alkohol, rokok masuk ke ranah kesehatan. Kemudian kalau yang lem itu masuk di dinas sosial. Tapi kita juga selalu kerjasama juga, sinergitas dengan dinas sosial. Kita juga bantu, kadang-kadang kita juga kerja bersama-sama bergerak dengan teman-teman Pol PP, dinas kesehatan maupun dinas sosial. Nanti kita langsung kita salurkan kemana harusnya mereka dibina. Hanya saja biasanya mereka-mereka anak jalanan ini lebih pengen hidup bebas. Dia pengen nggak mau dikekang gitu kan, dia nggak mau terus belajar atau diatur hidupnya, sementara dia dengan bebas dia cari uang, dia suka-suka. Nah itu makanya kadang-kadang juga teman-teman dinas sosial juga sering mengeluh juga gitu kan, mereka sudah dibina Bu, udah kita bina, tapi tahu-tahu nanti dia minggat gitu ya, keluar dari itu, sehingga kadang-kadang kumpul lagi ke komunitasnya, kumpul dan seperti itu terus menerus gitu kan. Saya yang dengar aja capek ya Bu, apalagi yang sudah melakukan kegiatan ini ya. Benar, jadi memang harus ada kepedulian semuanya. Ya. Karena permasalahan ini juga hanya tugas BNS sendiri atau kepolisian ataupun pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ya, tapi ini adalah tugas kita semuanya. Seluruh komponen bangsa kita harus bersatu padu, peduli akan dikemanakan ini. Kalau kita dibiarkan saja biasanya kan mereka ini semacam jaringan seperti itu. Sebenarnya banyak sih. Kadang-kadang mereka bukan berasal dari tempat kita. Mereka dari daerah lain gitu. Cuman karena sudah nyaman dengan kondisi yang seperti itu sehingga didiamkan terus, akhirnya dia terus seperti itu gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan ke depan juga sudah ada kebijakan paling tidak dari pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota gitu yang sudah bagaimana kita ya sedikit demi sedikit melalui siapa? Melalui PKK juga. Karena benar nggak Bu Reni ya? Sama kita ya. Sinerginya itu dapat ya. Iya, Bu, ya. jadi memang di 10 program PKK itu kan semuanya ada di sana gitu ya. Apalagi memang pejuangnya ya kita Kartini ini gitu ya. Benar. Kalau di daerah Sumatera ini agak masih mayoritas semuanya adalah Kartini. Tapi kalau di daerah di luar ada yang Kartono gitu ya. Kartono yang Iya, bapak-bapaknya juga mau gitu kan menjadi ikut juga andil ya, peduli dalam kegiatan ini. Oke. Demikian. Ya. Kalau Bu Penny sendiri nih, kalau Bu Penny ini sejauh ini Bu ya, sebagaimana tingkat kekhawatiran Ibu tuh ya terhadap anak-anak, Ibu kan juga kan mempunyai anak gitu kan ya, terhadap penyebar luasan narkoba ini. Justru yang kadang kita takutkan saat ini juga malah anak memakai, ternyata orang tua juga mata pencariannya itu, ya nggak sih Bu? Sekarang ini kan udah bukan mata pencarian apa nih? Kurir narkoba, terus dagang narkoba, kan apa nggak kita was-was banget. Nah kalau Bu Penny sendiri gimana nih Bu? Terima kasih. Kalau untuk saya sendiri untuk saat ini ya udah agak lega karena anak-anak saya sudah mandiri semua dan insya Allah saya selalu berdoa untuk dijauhkan dari itu ya. Dan anak saya kebetulan yang besar itu saya tinggal kan, bapaknya dinas di mana saya selalu mengikuti, jadi dia hidup sendiri. Seperti saya setuju dengan Ibu Reni yang disampaikan tadi bahwa di awal itu dari keluarga. Jadi anak-anak itu butuh kasih sayang dan perhatian gitu ya dari keluarga, utamanya itu dulu dari keluarga. Karena kalau di dalam keluarga dia tidak nyaman, otomatis akan mencari kenyamanan di tempat di luar, di tempat lain gitu kan. Jadi ini pengalaman saya sendiri karena kita selalu berjauhan Bu sama anak saya. Jadi setiap saat kita pantau dia, terus bagaimana kondisinya gitu kan, terus dia punya permasalahan apa selalu curhat sama kita gitu. Jadi seperti Bu Reni tadi saya sangat setuju, kita harus menghargai pendapat mereka, kita ajak ngobrol bersama gitu, meskipun jarak jauh kalau saya gitu kan. Dan apalagi waktu saya tinggal itu anak saya masih kelas 1 naik kelas 2 SMA, bayangin itu kayak apa gitu ya. Jadi memang kita sepakat sebelum kita berangkat meninggalkan dia itu
kita duduk bersama, kita omongin dulu gitu, tujuannya seperti ini, dan jangan sampai kamu salah melangkah karena yang akan rugi kamu sendiri gitu kan. Dan seperti yang disampaikan oleh penelpon tadi ya Ibu itu, Ibu Titi itu tidak hanya di sini kok Bu Aibon, itu di mana-mana kayaknya ada gitu ya. Dan kadang-kadang kita itu ini mikirnya itu di pinggir jalan ya, di lampu merah ada anak-anak minta katanya untuk makan, tapi saya kadang mikir kalau nggak dikasih kasihan, tapi kalau dikasih jangan-jangan bukan untuk makan tapi untuk membeli yang membeli Aibon itu tadi ya, gitu Bu, ya. Jadi serba dalam hati untuk kita ya, di dalam hati sudah nggak tahan, kasihan mereka minta makan, tapi di lain pemikiran kita jangan-jangan gitu. Jadi untuk saya sendiri ini Bu, memang saya tanamkan untuk anak-anak saya, hidup itu hanya sekali, tidak ada dua kali. Jadi satu kali melangkah kamu pasti apapun yang kamu lakukan itu tanggung jawab kamu sendiri gitu. Seperti itu. Rata-rata nih kalau ibu-ibu yang jawab hampir sama ya Bu ya, menanamkan komunikasi. Iya betul. Terus juga, betul. Iya. Aduh, jadi pengen jadi ibu nih. Biar kita jadi asik ya. Biar kita dialognya nggak tegang ya Bu ya. Jadi ibu itu asik karena apa? Ketika kita berada di dekat anak-anak itu, aduh gimana gitu rasanya ya. Gemes ya Bu ya. Iya gitu. Ya kita tahan dulu lagi obrolan kita. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Ada Pak Amir di ujung telepon. Selamat pagi Pak Amir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Amir, kita bersama 3 narasumber nih. Ada Ketua TP PKK Kabupaten Muarainim, Ibu Hajareni Devi Anasrun Umar. Ada Ibu Penny Joko Purnomo, Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Palembang. Ibu Ika Wahyu Hindariati, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Selatan. Silakan Pak Amir. Iya, terima kasih. Saya menyimak talkshow kita pada pagi hari ini. Tapi namun sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Kartini. Terima kasih. Yang ke-144 kalau saya tidak salah. Iya. Bagi saya begini ibu-ibu yang cantik, narasumber. Terima kasih atas pencerahannya. Kalau kita bicara masalah Kartini Bu, saya menggerinding Bu, karena Kartini itu identik dengan perempuan. Karena ibu saya seorang perempuan, saya dilahirkan dari seorang perempuan. Ya, saat ini kiprah perempuan-perempuan yang tidak boleh lagi menurut saya dipandang sebelah mata. Kartini telah berhasil membuat kesetaraan perempuan dalam dunia pendidikan, dalam pemikiran-pemikirannya yang memperjuangkan hal-hal tentang perempuan. Kita saksikan fakta sekarang banyak jabatan-jabatan strategis. Jabatan-jabatan strategis dan membanggakan bangsa Indonesia, Bu. Dan dapat pengakuan internasional. Kalau sudah internasional memberikan sebuah pengakuan itu sudah luar biasa, Bu. Nah, jadi kalau bicara masalah Kartini atau Hari Perempuan, saya sangat sepakat dengan ibu-ibu tadi, ya, tidak jauh. Karena apa? Kita mulai saja dari suksesnya seorang laki-laki itu ada perempuan kuat di belakangnya. Itu pertama. Yang kedua, bahwa ya perempuan-perempuan ini Bu berperan penting dalam kehidupan, dan saya sepakat. Memang sekarang ini tantangan anak-anak kita ini lebih berat dari era kita dulu. Tantangan era kita dulu cuma bioskop, Bu. Mojok di bioskop berduaan, ya. Sekarang tantangan anak-anak kita lebih berat. Seperti yang kita bicarakan pagi ini tentang narkoba misalnya. Sudah sampai ke desa-desa ini persoalannya, ya. Betul. Iya, mal-mal sekarang ini bermunculan. Iya, tentu kalau sering main di mall, makannya tentu di mall, tentu butuh dana, duit, dan lain sebagainya. Dan tidak mungkin pula, memungkinkan pula godaan-godaan. Apa yang dilihat jadi kepengen. Dan yang ketiga, Bu, yang tak kalah lagi, yang sangat membahayakan menurut saya, rata-rata punya HP sekarang ini, Bu.
Betul. Ini yang menyedihkan kita para orang tua. Saya gundah gulana, Bu, dengan cucu-cucu saya. Sudah main HP segala macam. Ya. Takut kita karena di HP itu ada surga, ada neraka. Bagaimana kalau mereka terlihat gambar-gambar yang ya kurang pantas ditonton oleh anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Inilah yang membuat gundah gulana. Jadi betul kata Ibu tadi, mari kita bergotong royong sepakat memprototi hal ini supaya tidak terjadi kepada generasi penerus kita, Bu. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Barangkali itu saja, Bu. Selamat kepada Ibu. Mudah-mudahan kita bersatu padu ya memprototi masalah narkoba ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir sudah bergabung bersama kami ya. Ini seorang laki-laki yang menyuarakan juga dan mendukung ya kegiatan-kegiatan Kartini ya. Oke, baiklah. Tadi boleh komentar ya untuk yang Boleh, anak yang kita temui yang suka apa? Lem Yang Aibon ya, Bu. Mulih yang Eka Aibon tuh ya. Ya, silakan Bu. Bu Reni? Oh iya. Oh, iya, maaf. Saya kan kalau kebetulan kami mau menuju ke Muara ini, kami pasti melalui Prabu Mulih. Dan memang saya pernah bertemu, bahkan saya turun, saya tegur anak-anak ini. Mereka biasanya bergerombol, pakai baju punk hitam, menaiki motornya tuh khas lagi bentuknya, tidak ada duanya. Dan saya tuh selalu tergelitik kalau ada hal-hal yang seperti tidak lazim. Kebetulan ada dua anak yang lagi nyium-nyiumin Eka Aibon itu. Jadi saya bilang, saya tanya, ngapain kamu nih di sini? Gitu. Ngapain itu nyium-nyium hidung kamu jadi hilang loh, dicakutin gitu. Tapi bercanda saya tuh ngomong nanti hidungnya hilang. Terus mereka minta uang, mereka minta sedekah. Akhirnya Bapak kebetulan ikut turun juga ngajak ngobrol. Nah, di situ saya lihat mereka tuh sudah seperti yang disampaikan oleh Ibu Titi tadi bahwa mereka tuh sudah hidup dalam dunia mereka, alam mereka. Tetapi yang saya hanya mengingatkan kepada mereka kalau terus-menerus menggunakan Aibon itu sama seperti kalau orang yang biasa menggunakan narkoba, apa yang dialami otak karena cara kerja otak itu diserang. Seseorang itu akan mengalami tremor berkepanjangan itu pada usia 50, 60, 70 itu udah pasti nanti akan terkena Parkinson ataupun Alzheimer yang lebih cepat. Jadi saya sampaikan sama mereka, saya bilang enak kamu berhentilah dulu, mulailah kamu ibadah. Tetapi mereka memang sudah bebel istilahnya itu. Mereka sudah happy, mereka sudah bahagia sekali dengan keadaan itu. Jadi saya berpikir, saya sampaikan sama ibu-ibu yang di Muara ini, satu-satunya jalan adalah perkuat anak-anak kita agar jangan terpengaruh. Sampaikan juga sama dinas sosial yang di Muara ini dan juga PMD khususnya di dinas pemberdayaan perempuan di Muara ini agar hal-hal yang seperti ini diperhatikan, tetapi kita harus membentengi yang tidak seperti mereka, anak-anak kita dibentengi. Makanya seperti saya disampaikan oleh Bu Titi tadi bahwa itu kerjasama. Jadi kalau di Muara ini itu kerjasama semua. Forum anak dilibatkan, Karang Taruna dilibatkan, Dharma Wanita juga dilibatkan. Kemudian khususnya yang berhubungan dengan forum agama. Di sini di Muara ini ada Forsap, ada BKMT juga ada Muslimah NU dan lain-lain. Mereka dilibatkan untuk ikut memasukkan, untuk memperkuat akidah mereka, iman mereka, agar hal-hal yang bahaya. Dari dinas kesehatannya menyampaikan bahwa kalau menggunakan itu, nanti hidupnya akan putus dengan terpengaruhnya kerja otak. Akhirnya menjadi seorang Parkinson atau Alzheimer dan merugi, uang habis, keluarga hancur. Nah, makanya saya bilang bukan hanya untuk anak-anaknya saja, karena kadang-kadang ada orang tuanya juga yang sibuk begitu. Jadi kekuatan agama harus ditingkatkan, komunikasi ditingkatkan, rasa
menghargai, menyayangi. Kadang-kadang kita orang tua kan suka nggak mau dengar kata-kata anak-anak ya. Kita selalu merasa bahwa kita yang paling pinter, paling udah banyak dalam dunia. Tapi kita harus mau mengalah untuk hal-hal dan yang baik dan buka telinga untuk anak-anak. Itu. Saya jadi teringat anak-anak yang punk yang naik, yang suka bergerombol di daerah Rabu Mulih tadi itu. Iya. Baik, itu karena lewat terus kan jadi terlihat terus sama Bu Reni ya Bu ya. Oke. Lewat terus jadi aduh, saya bilang papa, aku pengen ngomong deh sama anak-anak ini. Kamu tuh kenapa? Kenapa kamu nih begini? Mandi nggak kamu? Sampai nanya, kamu tuh mandi nggak ya? Mama kamu mana? Bapak kamu mana? Apa nggak sedih kamu tuh begini terus ya? Nah, banyak sekali. Tapi jadi setiap kali kalau lewat, mereka tuh ingat dengan mobil, saya buka jendela. Hei, udah lebih baik belum? Nah, maksudnya tuh sudah nggak lagi belum? Terus, jadi mereka hafal dan saya selalu panggil sambil jalan tuh, hai, anak gitu. Jadi saya percaya bahwa komunikasi dari kita yang dewasa ini, kita yang sehat, itu akan ada dampak positifnya untuk mereka yang terkena, yang sudah pernah mencoba, yang ada yang baru itu mulai. Baik itu anak-anak pun dewasa, mungkin kita sentil, berhentilah. Benar banyak ya bahasa kita. Itu yang penting. Jadi kerjasama, betul yang disampaikan Bu Titi tadi. Kerjasama ini penting karena ini tidak main-main. Kalau nggak ada kerjasama ini, niscaya masyarakat Indonesia itu akan menjadi masyarakat yang sehat karena kerjasama antara BNN dengan pemerintahan, khususnya turun ke bawah di kabupaten, itu lagi mencakup semua yang di pedesaan. Itu kerjasamanya dengan berbagai lembaga, dengan dinas kesehatan, dinas sosial, PMD-nya, dengan ibu-ibu PKK-nya yang harus ngotot benar, harus rutin setiap waktu itu turun ke masyarakat. Jemput bola, kuncinya jemput bola. Kita tahan lagi nih, mohon maaf Bu Reni, sudah ada pendengar kembali nih yang menunggu di sini. Ada Pak Raihan. Selamat pagi Pak Raihan. Selamat pagi RRI, selamat pagi Ibu narasumber. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Ini narasumber kita Kartini semua nih Pak, Kartini hebat. Iya. Jadi begini ya Bu ya. Kalau saya mendengar kata-kata Kartini itu terbayang di depan saya itu adalah seorang wanita yang pernah diuji baik dari segi apapun juga dan punya pengalaman dalam organisasi dan lain sebagainya, sehingga dia memikirkan katakanlah nasib bangsanya dan nasib anak-anaknya begitu ya. Namun begini Bu ya, di samping Kartini seperti ini yang sudah teruji ini, sudah tampil di pentas ini, ada juga Kartini yang menjerumuskan dirinya dalam bidang-bidang lain gitu ya. Umpamanya Kartini seperti ini, ya ini bukan memang dia sukses di dalam satu sisi, tapi dia masih suka katakanlah menenggak minuman keras kadang-kadang. Katanya apa? Aduh Mas, saya mau untuk santai sedikit katanya. Saya tanya kenapa mau diminum itu? Ya karena mau untuk santai sedikit gitu ya, mau segar-segar sedikit katanya. Nah ini itu bukan satu patron yang cocok untuk seorang Kartini begitu ya. Oleh karena itu kalau kita akan berbicara bagaimana para Kartini akan katakanlah membantu BNN dalam katakanlah memberantas narkoba, jangan bukan adalah contoh ya, patron yang ditunjukkan oleh Kartini tersebut. Nah oleh karena itu kalau kita bicara Kartini kita sekarang untuk memerangi narkoba, tidak bukan ya Pak, cukup keteladanan itu harus ditunjukkan, harus rela katakanlah seperti ibu Kartini kita meninggalkan hal-hal yang seperti hidup glamor ya. Nah ini kalau kita perhatikan sekarang ya perempuan kan cenderung ya hidup yang glamor gitu kan. Nanti kesederhanaan itu ditunjukkan juga gitu. Nah kalau sudah kita tunjukkan kesederhanaan, tidak minuman keras, saya pikir muara daripada narkoba itu adalah minuman keras Bu. Ya. Dimanapun saya kira orang yang terbiasa minum keras kemudian akan mencari sensasi yang lain gitu ya, yang terasa lebih keras, lebih sur, lebih dan sebagainya itu. Nah, sehingga muncullah ke narkoba gitu. Silakan tanya dengan ibu dari BNN itu, pasti ini muaranya awalnya di situ. Nah kalau umpamanya Kartini seperti ini ada di kalangan ibu Kartini yang sekarang ini, tolong kita sama-sama kita perangi gitu, entah jabatan kita dongkel atau jabatan kita apa gitu saya peringatkan gitu kan. Saya juga bisa pernah menemukan ini Bu masalahnya tuh ya. Orang tokoh yang sangat terkemuka di provinsi ini. Tetapi ya
kesukaannya minum keras seperti itu. Nah ini saya sangat kecewa sekali karena dia disayangkan jadi gitu ya Pak ya. Kartini itu. Nah mudah-mudahan ini suatu katakan masukan untuk ibu-ibu Kartini di depan saya ini. Yang saya lihat Ibu Penny, saya yakin dari roman mukanya walaupun saya belum kenal, saya tahu ini pasti orangnya ya jujur, bukan dari ibu-ibu dan yang lain. Ibu dari ibu. Terima kasih Bapak. Betul orangnya ada siapa, latar belakang orang tuanya siapa saya tahu, dan juga dari Ibu Ben. Gitu ya. Nah inilah, oleh karena itu kita berharap yang ada satu kebersamaan kita, bagaimana dengan Kartini yang sudah sukses dan mentas dalam karir politik, karir apa-apa dan sebagainya, ini masih membuka peluang untuk katakan anak-anak muda yang mudah terpengaruh dengan narkoba untuk katakan ikut terjerumus dalam narkoba itu. Terima kasih RRI, sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Raihan sudah bergabung bersama kami ya. Oke, nah Bu Ika, tadi kan di awal kita kan tadi nyerempet-nyerempet usia milenial ya yang sudah kena narkoba ya. Nah sebenarnya usia milenial yang saat ini, yang kasusnya ini udah mulai dari usia berapa yang adik-adik kita ini udah kena nih si narkoba ini. Baik, terima kasih Mbak Tata. Terima kasih Pak Raihan yang selalu setia sebenarnya ya di Pro 1. Jadi memang kalau dilihat dari sejak usia berapa, kalau kita lihat pengalaman kita beberapa tahun yang lalu, itu sebenarnya bisa dikatakan bisa mulai dari umur 9 tahun gitu Mbak Tata. 9 tahun ya benar. Dari 9 tahun tuh sudah keingin apa tahuan. yang dia coba Bu 9 tahun itu? Biasanya dia melihat dari mula-mula merokok. Awalnya Dia rokok lihat figur ya? seorang ayah. Nah seperti itu biasanya. Ih kayaknya ayah keren ya. Ayah kayaknya tampak aduh gagah banget kalau misalnya. Coba deh aku bekas rokoknya aja. Nah mula-mulanya seperti itu. Akhirnya mungkin ya bermula dari itu ya. Itu pintu rokok itu bisa dibilang pintu gerbangnya. Iya pintu gerbangnya narkoba. Pintu menuju narkoba. Pintu gerbangnya narkoba, bener Ibu Penny. Jadi makanya BNN kenapa menyentuh keluarga? Kita konsepnya ada namanya program Indonesia Bersinar, dimulai dari kampung atau diawali dengan keluarga. Kenapa pakai keluarga? Ya, mula dari masyarakat itu adalah keluarga. Terdiri dari orang tua, terdiri dari anak. Jadi peran orang tua, terutama ibu, terutama Kartini, ini memang sangat berat ya, peran kita, peran seorang ibu itu itulah yang bisa menentukan ke arah mana, benar, arahnya kemana, karena ibulah yang bisa membentuk karakter anak. Biasanya anak meniru apa yang setiap hari dilakukan di dalam rumah gitu kan. Nah, jadi inilah kenapa kemarin alhamdulillah kebetulan kita juga kemarin ya Mbak Tata kita sudah ada MOU dengan PKK provinsi, kemudian BNN. Nah mudah-mudahan nanti Bu Reni juga nanti langsung ke daerah bisa segera ditindaklanjuti, izin Bu Reni. Jadi nanti ya jadi kita nanti bisa saling sharing bagaimana kita melakukan pembinaan terhadap keluarga-keluarga terutama yang punya dasawisma kan PKK, bagaimana menyentuh 10 keluarga. Nah seperti itu Ibu, konsep kita seperti itu. Jadi di dalam keluarga itu tadi Ibu juga sudah sebutkan tadi di awal, di konsep desa atau kampung atau kelurahan bersinar ini adalah masyarakat sebenarnya menggerakkan. Masyarakatnya ya ada PKK, ada kader kesehatan, ada kader dari BKKBN, ada dinas sosialnya, kemudian ada UMKM, ada Karang Taruna, ada tokoh pemudanya, benar. Jadi ada tokoh pemudanya, tokoh agamanya yang mereka sudah kita kasih pembekalan bagaimana sebaiknya untuk bisa menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba ini, dan termasuk di dalamnya Pak Lurah, Pak Camat, Babinsa, Babin Kamtipmas. Dan izin kebetulan alhamdulillah juga di Sumatera Selatan kita sudah punya perda Bu Reni, perda tentang P4GN ini. Mudah-mudahan nanti di Muara Enim juga bisa segera dikeluarkan juga perda ditindaklanjuti. Bener, mudah-mudahan di Muara Enim kebetulan perdanya belum ada Bu Reni. Jadi mudah-mudahan karena kemarin masih belum. Iya masih. Mungkin saya bisa cerita sedikit. Ada juga beberapa kejadian di sini yang saya tidak perlu sebutkan namanya, tetapi bagian daripada tokoh yang di bagian desa itu kebetulan putra kami ada juga sebagai aparat hukum. Jadi dilihat
Pak, bahwa narkoba itu demikian gencarnya beredar. Betul. Akhirnya Pak Bupati dengan Forkopimdanya itu betul-betul menegaskan bahwa tidak ada ampun kalau sudah tertangkap, kalau sampai akhirnya nanti vonisnya itu hukuman mati, ya itulah ganjaran kalian. Dengan demikian makanya yang melalui lembaga-lembaga kami, khususnya PKK juga, bekerjasama dengan lembaga lain, itu ketegasan. Kalau mungkin suaranya nuansanya tegas dan keras karena ini kan berbahaya. Kalau saya menggunakan dengan kelembutannya persuasi terus. Tetapi dalam bahasa persuasinya itu tegas dan keras bahasanya. Intinya bahwa jangan main-main kalian karena ini sulit. Ini akan menyulitkan keluarga kalian dan banyak embel-embel lain. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kita juga memiliki duta narkoba sebenarnya, Ananda Iva. Putri dari Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Hermanderu dan Ibu Febrita Lucia Hermanderu. Nah, Ananda ini sudah bergerak bersama anak-anak yang seusianya, ya karena Ananda 199 Bu kemarin. Escape dokter ya. Dan udah mulai mengunjungi sekolah-sekolah, melakukan sosialisasi pencegahan terhadap narkoba. Itu sangat bagus sekali. Tetapi kami yang di daerah, kami yang bisa melihat, ini bukan menyangkut saya, tetapi 17 ketua tim penggerak PKK di Sumatera Selatan itu bisa melihat ada kejadian di tengah-tengah masyarakat, anaknya yang ada yang terkena narkoba ini. Bahkan kami menemukan permen-permen yang dititipkan di warung, karena yang punya warung itu tidak sadar, tidak tahu bahwa permen itu berbahaya, yang dengan warna-warna yang menarik. Nah, bayangkan anak-anak kecil tanpa disadari itu bisa terkena. Jadi kami yang melihat itu di lapangan betul-betul merasa sangat khawatir dan takut. Makanya ini secara rutin sambil membina ibu-ibu di pedesaan, kami juga menyampaikan hal-hal penting ini melalui ibu-ibunya, bahwa jangan main-main, jangan main-main. Nggak ada ampun ya. Tetapi kalian harus memberi contoh kepada mereka. Kalian harus beri contoh sebagai seorang aparat. Itu harus memberi contoh dengan bersikap baik, hidup yang baik, jangan yang aneh-aneh, karena itu akan diikuti oleh masyarakat yang di sekeliling. Itu cepat sekali di desa. Jadi peran penting ini betul-betul memegang kunci juga. Benar seperti Bapak tadi sampaikan, kita harus menjadi contoh. Kalau ingin menyampaikan hal yang seperti ini dalam mencegah narkoba di masyarakat, khususnya di masyarakat milenial, kita harus jadi contoh. Kita jangan merokok. Jujur, merokok itu akan menghancurkan paru-paru. Kita jangan minum minuman keras. Itu akan merusak seluruh ranah kehidupan dalam kesehatan tubuh kita. Kita jangan dekat-dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan nafsa, dengan narkoba. Karena itu akan menghancurkan satu generasi penuh, satu negara. Jadi kita harus memberi contoh hal itu. Di samping contoh-contoh yang lain, dan memang betul-betul besar peran ini dan tanggung jawab ini. Karena kita bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, kita juga harus mempertanggungjawabkan semua tindakan kita, sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya. Jadi harus betul-betul saya bukan geram nih kalau udah kehubungan narkoba ya Bu ya. Tetapi saya benar-benar. Karena jangan sampai itulah makanya Bu. Generasi kita. Saya banyak ekspresinya Ibu. Bagaimana negara kita? Betul nggak Bu? Betul Bu. Makanya tugas Ibu, tugas kita Kartini, para ibu-ibu rumah memang banyak sekali ya. Kita harus jadi manajer restoran, manajer keuangan, manajer acara IO, manajer guru pendidik juga, manajer ulama juga. Jadi memang benar, pendidikan moral, pendidikan akhlak itu Bu harus ditanamkan secara dari sedini mungkin. Bahkan mungkin kita dari
umur kehamilan, bagaimana kita bersikap, berperilaku, mengajak bicara anak kita meskipun dalam kondisi janin, itu pun sudah mulai pendidikan moral dan akhlak. Nah, ini makanya Bu, ini yang akhlak ini yang sekarang sudah mulai luntur buat anak-anak milenial. Jujur ya, kalau saya bisa bilang karena sekarang merinding ya, Bu, benar. Jadi sekarang tugas kita lah Bu, bagaimana mengingatkan. Kalau di Quran itu ada kan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sebenarnya tujuan hidup kita tuh itu loh, gitu kan. Kita harus kembali juga. Terus nanti kalau misalnya ada anak-anak tanya, terus kenapa tuh ada penjahat? Kenapa tuh ada ini, kedua? Nah, ada juga ayatnya. Di Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Memang sengaja. Benar ya? Jadi memang benar. Jadi memang saya mau jadi aja angkat bantu aku. Luar biasa. Jadi memang sengaja Allah itu memberikan berbagai macam cobaan gitu ya, berbagai macam masalah yang dihadapi hanya untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Itu aja sebenarnya sih. Kalau kita kembalikan ke ranah itu Bu, sebenarnya jadi kalem, jadi cool, jadi adem, jadi damai, jadi enak gitu kan. Jadi kalau misalnya sekarang coba kalau kita lihat anak-anak sekarang lebih taat dia pada handphone. Jujur ya. Jadi alhamdulillah saya juga sekarang sudah nggak lagi repot Bu Reni, Ibu Penny. Saya juga mulai punya cucu gitu. Jadi kita juga sudah agak santai lah ya. Tapi paling tidak, sekarang kenapa sih ini anak kamu kok kamu kasih ini? Dia mah dia, tapi memang harus kita selaku ibu atau Kartini, orang tua di rumah harus bisa membina, mendampingi anak. Kita nggak bisa membendung bagaimana masuknya, gencarnya, masifnya handphone ini. Kita juga nggak bisa, Ibu. Kadang-kadang cucu mau makan, itu harus nonton HP dulu, baru dia makannya banyak gitu. Jadi paling tidak kita yang mengarahkan. Loh ini loh, belajar ngaji ya. Oh ini ada kan banyak juga sih di situ yang hal-hal yang baik. Kalau kita sering mengklik yang hal-hal yang baik, insya Allah yang akan terus muncul di note kita itu juga hal-hal yang baik gitu ya. Yang nggak baik. Iya yang baik. Biasanya kalau misalnya ada yang pernah ngeklik yang tidak baik, dia akan muncul. Di beranda atau di mana. Tapi kalau misalnya kita yang klik ngaji, kemudian belajar tata cara bagaimana membaca Al-Qur'an ataupun tata cara baca atau bagaimana berakhlak, kan ada film-film juga pembelajaran yang untuk yang nuansa yang agamis gitu kan. Jadi memang itulah memang tuntutan kita sebagai ibu, kita juga harus kepo Bu. Mohon maaf, kita juga harus kepo juga sama anak kita, apalagi yang milenial ya. Saya dikatain anak saya mama kepo. Ya apa? Jadi kita memang iya Bu. Jadi memang kita dituntut. Jadi saya malah anak saya yang 1, 2, 3 itu sudah dewasa. Yang bungsu ini karena dia bungsu baru kelas 6. Saya betul-betul hargain dia pengen punya HP. Oke, kamu boleh gunakan HP, tapi hari Sabtu Minggu ya. Saya jadi hanya kasih waktu harus dia ada main 4 jam. Harus ada aturan Bu, harus jadwalnya. Dia stres, dia nangis. Tapi saya bilang, saya nasehatin, lama-lama ngerti. Di balik dia sedih, saya minta dia, ayo kamu olahraga. Dia juga belajar mengaji, jadi itu rutin. Jadi agama itu penting sekali. Betul. Penting sekali. Pendidikan akhlak untuk mencegah agar anak-anak kita jangan sampai terpengaruh hal-hal negatif seperti yang narkoba, seperti misalnya minuman keras, seperti yang pergaulan yang buruk. Tapi yang paling penting adalah komunikasi ini juga. Jadi apapun itu saya selalu sempatkan kalau pas lagi makan keluarga, quality time anak-anak ya Bu. Termasuk yang sudah berkeluarga. Kalau kebetulan lagi dekat, kumpul kita ngobrol. Tidak boleh membicarakan pekerjaan kantor. Kita ngobrol soal kita. Nanti keluar semua. Mereka ngadu, mereka ini. Nanti disinilah tugas sebagai orang tua. Ayo kita selesaikan. Pasti segala sesuatu insya Allah ada jalan keluarnya. Baiknya begini, kamu baiknya gini. Tapi kalau anak-anak punya pendapat, ya kami dengar. Oh itu bagus juga. Oh bagus. Apa-apa nak, boleh silahkan. Benar, itulah peran Kartini, benar itu sudah. Menghargai. Benar, mau mendengarkan gitu, mau keluhan anak. Kemudian jangan memaksakan kehendak kita. Kita nggak boleh juga memasangkan kehendak kita, kemudian membanding-bandingkan. Nah biasanya kan gitu Bu, punya anak 5 tuh biasanya kan karakternya beda-beda tuh.
Ada yang rajin, ada yang smart, ada yang misalnya cerdas intelektual, cerdas emosional, kan beda-beda. Tapi kita kadang secara tidak sadar ibu itu selalu komplain dengan kekurangannya gitu kan. Nah itu yang nggak baik. Kamu harus jadi ini. Nggak boleh juga terlalu memaksakan kehendak yang seperti itu gitu kan. Iya, padahal kitanya harusnya bersyukur pada Allah sudah dititipkan anak-anak ini ya. Alhamdulillah. Benar, jangan membandingkan, karena membandingkan itu kalau bahasa psikolognya itu bisa membunuh anak kita. Betul. Itu akan membunuh anak kita. Betul. Jadi dia minder jadinya kan. Atau menekankan, benar. atau mengakibatkan dia mengintervensi gitu kan. Betul. Itu sama saja membunuh anak kita. Betul. Jadi pendidikan inilah Bu ya. Itu kuat sekali. Benar. Jadi pendidikan ini Bu yang kemarin saya sama Bu Teli, ada dari BNN sama Bu Teli, kita sudah adakan kegiatan di Jakarta untuk fasilitator ketahanan keluarga. Nah salah satunya begitu Bu, bagaimana triknya sebagai orang tua bisa paham apa yang dimaui oleh anak, sebagai anak juga paham apa yang diinginkan oleh orang tua, sehingga sama-samanya bisa nyambung. Terutama bagaimana menjalin keharmonisan hubungan, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Karena biasanya anak kalau misalnya merasa di rumah gak nyaman, dia akan cari solusi ke tempat teman lain. Nah teman lain dalam tanda kutip benar, kalau teman lainnya baik, bagus dia kan. Tapi kalau teman lainnya nggak bagus, makanya dia akan mudah terpengaruh. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya memang proses bagaimana pembentukan karakter anak ini juga berasal dari rumah tangga kita sendiri gitu ya. Nah jadi ini paling tidak itulah mungkin melalui ketahanan keluarga, pendidikan karakter, akhlak, moral, agama, ini yang sangat-sangat penting. Kemudian sosial. Sosial, kita wanita Indonesia menjadi seorang Kartini yang benar-benar Kartini yang baik. Karena tanggung jawab dari awal seorang Kartini itu adalah untuk majunya wanita. Tetapi majunya wanita adalah untuk dapat membina keluarganya sebaik mungkin dan menjaga sampai mereka nanti mencari identitas baru mereka di luar, karena tidak merasakan kenyamanan dalam keluarga sendiri. Betul. Ayo kapan lah Bu, ayo ke Muara ini. Kita diundang nanti, kita datang, mau diundang ya. Bu Reni diundang, tadi kita datang nanti. Besok kita berangkat besok. Bu, besok kita berangkat ya. Iya. RRI mau kok Bu. RRI udah kerja sama kita kok, kalau misalnya kita ke sekolah, goes to school, goes to campus gitu kan. Bersedia untuk mendampingi. Insya Allah siap ya untuk masyarakat itu. Tapi saya salut sama Ibu Reni yang pertama tadi ya Bu ya. Semoga kita bisa bersilaturahmi ya Bu. Amin. Ibu Ketua Dharma Wanita juga, terima kasih bisa mengenal. Terima kasih kembali. Saya ini Bu, terus terang salut sama Ibu yang di awal tadi untuk anak-anak pang tadi ya Bu ya. Kita tuh kalau melihat aja sudah kayak ngeri takut gitu ya. Dengan aksesorisnya begitu. Tapi ini itu Bu Reni turun loh. Iya, bisa komunikasi. Gitu ya. Jadi dalam pikiran saya jangan lari. Anak-anak yang ada di sekeliling kita itu bermacam-macam. Mereka berupa punk, mereka misalnya anak-anak yang kebetulan dalam boneka yang karena minta sedekah, dan banyak lagi. Kita nggak boleh sebagai seorang ibu, kita nggak boleh menganggap mereka tuh seperti bukan anak-anak, tapi inilah anak-anak. Di mata saya tuh saya lihat anak-anak ini butuh bantuan. Kalau kita ya mungkin banyak kan kita ibu-ibu kan takut pasti ya lihat potongannya begitu. Iya betul Bu. Makanya dengan kelembutan Ibu Reni, mereka kok luluh. Dalam pikiran saya kebayang suatu saat kita kumpulkan, di situ kita kumpulkan misalkan ya. Jadi BNN ada penyuluhannya di situ, terus kita ajak ngobrol gitu. Ada wadahnya Bu, ada wadahnya. Itu kayaknya lebih mendekati lagi lebih dekat lagi sama mereka. Topi hitam. Betul. Santai, lalu lipstiknya ada yang hitam-hitam. Makanya dengan kelembutan Ibu Reni ternyata bisa menaklukkan mereka gitu loh. Jadi kan luar biasa Kartini yang sangat hebat. Izin Bu Reni. Jadi di Indralaya itu ada namanya tempat balai rehab Sriwijaya. Nah itu mereka yang menampung itu Bu. Iya di depan Unsri itu mereka menampung itu. Jadi dulu juga kita sering juga ada keluarga yang merasa orang tuanya sudah kewalahan lah pakai lem segala macam itu, kita bawa ke sana juga.
Banyak kita sudah pernah di Muara Enim juga waktu sama Bu Sinta ya Bu, ada 22 anak juga yang dibina. Iya, Bu Sinta cerita. Benar. Benar. Jadi dibina, diurusin. Memang harus ada wadah Bu. Ada wadah, mereka tuh harus kemana? Ada rumah singgahnya. Nah, disinilah kita mungkin perlunya apa? Harus ada rumah singgah. Betul. Dan jadi di rumah diberi kegiatan ya. Jadi mereka ada hilang dari itunya. Beralih pikirannya. Jadi memang itulah Bu, Tapi boleh saran ya, mungkin kalau rumah singgah pun ataupun tempat rehabilitasinya itu harus ada benar-benar tugas yang ikhlas, karena untuk itu membutuhkan bukan hanya 1-2 jam, tetapi 24 jam, 24 jam 7 hari, 7 hari dalam satu minggu dan selanjutnya. Karena anak-anak ini seperti anak-anak itu saya panggil, ini contoh seperti di Bandung juga banyak anak-anak seperti ini dipanggil. Benar. Pada dasarnya mereka itu takut loh pada kita kalau mereka sudah dipanggil. Itu mungkin perlu juga diundang oleh Isaran, mungkin oleh BNN, oleh lembaga pemerintahan atau sama-sama ya Bu ya, bergerak bersama, turun bersama. Iya, jadi iya. Jadi Bu, memang masing-masing kabupaten kota itu sudah banyak sih yang ada punya perda, kemudian ada tim terpadu, di mana tim terpadu itu seluruh Forkompinda, kemudian OPD, termasuk PKK dan CSR-nya juga terlibat di situ Bu. Di situ jadi bergerak bersamanya di sana, di dalam dikukuhkan dalam tim terpadu. Kalau di provinsi ya Pak Gubernur yang ketuanya, kalau di kabupaten kota Pak Bupatinya. Jadi mudah-mudahan dengan begitu agak lebih mudah gitu untuk misalnya sharing program, sinergi program. Kalau misalnya Dinas Kesehatan punya program apa, kemudian nanti misalnya ada dari balai latihannya ada kegiatan pelatihan atau vocational skill apalah yang bisa untuk membantu mereka supaya mereka produktif. Nah itu kita lakukan juga itu Bu. Kemarin kebetulan yang kita lakukan yang di Pagaralam. Kebetulan Pagaralam sudah punya perda, kemudian sudah bentuk tim terpadu, sudah ada rencana aksi daerahnya. Jadi mereka sudah eksis. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Reni dengan ada Ibu Reni di sana, Muara Enim lebih bersinar lagi, bersih narkoba, lebih maju lagi. Baru kenalan sama ibu, saya lupa, nama beliau dari BNN di Muara Enim. Baru berkenalan. Siap. Jadi senang sekali saya sempat singgung mengenai gimana kalau bisa kerjasama dengan PKK. Iya Bu. Apa yang bisa kami saya sendiri juga. Bu Arni ya? Bu Arni atau Bu siapa Bu? Bu Arni. Bu Arni. Saya lupa namanya. Oh siap. Iya. Tetapi saya sendiri pun Bu, saya juga masih banyak belajar dalam berorganisasi dan lebih memahami sosial ini supaya kita bisa betul-betul tahu benar. Saya hanya bilang sama ibu-ibu yang ada di sini, kalau udah mengurus masyarakat kita harus tanggalkan dulu kita ini siapa ya. Betul. Kita jadi sejajar. Jadi kita jadi ibu lah. Itu bisa masuk ke dalam mereka, tahu bagaimana cara untuk membantu selanjutnya gitu. Iya. Baik. Jadi waduh, ini saya tuh jujur ya luar biasa sekali ngobrol sama ketiga ibu hebat ini, dapat ilmu parenting yang luar biasa banget loh. Waduh, saya dapat ilmu, saya dapat belajar dari ibu-ibu nih loh. Sama-sama Ibu. Apalagi Tata nih, ketiga ibu-ibu ini kan. Jadi dapat ilmunya luar biasa banget. Nah, tanpa berasa nih waktu sudah menunjukkan pukul 9, malah kita korupsi waktu 5 menit ya Bu ya. Tapi sebelum kita akhiri, saking kita ngobrolnya asik banget gitu kan ya. Karena emang ini kepentingan kita bersama, jadi rasanya kalau pas dibahas tuh ngalir aja gitu ya Bu ya. Betul. Karena kita melihat kejadian-kejadian itu gitu ya, kan. Human interest-nya itu kepanggil gitu ya Bu ya. Jadi nah sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan kembali nih. Kita awali mungkin dari Bu Penny dulu deh. Bu Penny silakan Bu. Kalau dari saya mungkin ya untuk Kartini sekarang ini ya, ibu-ibu muda terutama silahkan berkarir ya, berkarir setinggi mungkin apa calon yang ibu diinginkan. Juga dong, Bu. Iya calon ibu, maaf ya calon ibu. Jadi silahkan berkarir, misalkan yang mau jadi pegawai ya jadilah pegawai yang baik. Ketika sudah sampai di rumah, tanggalkan pakaian dinas itu. Jadi kalau istilahnya kita ibu rumah tangga itu pakai daster ya Ibu Rani ya. Itu sudah kita kan artinya baju kebesaran. Ya, kita ganti baju kebesaran, di situ kita langsung lah
kita kembalikan diri kita ke keluarga gitu. Jadi boleh berkarir mau jadi apapun, yang penting kodrat kita sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu itu kita kita nomor satukan setelah di rumah gitu. Jadi anak-anak tidak kehilangan kasih sayang, tidak kehilangan perhatian gitu, dan apalagi kehilangan arah, jangan sampai gitu ya. Jadi untuk calon ibu tolong dipersiapkan yang lebih matang lagi. Oke, kata Bu Reni Tata ini. Tapi saya penasaran, kepingin ketemu Ibu Reni. Oh boleh, nanti kita ketemu ya Bun. Kan diundang kita. Kemarin itu Insya Allah di Palembang kita bertemu Bu. Insya Allah, siap Bu. Oke. Senang sekali berkenalan sama Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Baik, nah kita sekarang ke Bu Reni Bu, silakan dari Bu Penny ke Bu Reni, sama-sama Nini juga nih. Iya. Silakan Bun. Yang pasti adalah selamat merayakan Hari Ibu kita Kartini tahun 2022. Mari kaum wanita kita lanjutkan cita-cita yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh Ibu Kartini bagi kaum wanita di Indonesia. Raihlah cita-cita setinggi langit. Capailah apa yang selalu diharapkan untuk kemajuan wanita Indonesia. Namun selalu tetap ingat bahwa kita memiliki kodrat sebagai wanita Indonesia. Jangan lupakan hal itu. Dengan adanya kita ingat akan kodrat, kita akan ingat betapa pentingnya ketahanan keluarga kita. Betapa pentingnya bahwa kita sebagai seorang Kartini dapat ikut menjaga, memelihara keharmonisan keluarga untuk selama-lamanya. Janganlah lupa bahwa Indonesia membutuhkan wanita-wanita hebat. Tingkatkanlah jati diri, raihlah cita-cita, berpendidikanlah setinggi langit. Capailah semua yang diharapkan. Insya Allah wanita Indonesia akan menjadi wanita Indonesia yang luar biasa. Tunjukkan kepada halayak, tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki wanita-wanita yang luar biasa dalam dunia pendidikan, sosial, dan banyak hal. Tetapi harus selalu diingat bahwa hal-hal negatif itu harus dihindari, karena inilah yang akan menjadi menjadi titik nilai yang dalam keluarga. Inilah yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke Bunda, terima kasih. Aduh, tambah kangen loh sama Bu Reni sebenarnya, sumpah. Masih kurang Mbak Tata kayaknya, masih kurang kita mau Karena dengerin suara Bu Reni ya. Ngobrol gitu. Ngebesin ya? Iya. Beberapa waktu lalu tuh sempat mau janjian batal terus gitu. Aduh sedih. Waktu itu janji mau ke Muara Enim. Sudah itu udah ke Muara Enim, Ibu lagi di Palembang. Iya, nggak cocok. Kapan nih ketemu? Iya, nanti lah Bun. Pas Lebaran insya Allah ya. Oke, baiklah. Bu Reni, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro1 Palembang pagi hari ini. Terima kasih. Semoga. Terima kasih. Ya. Salam hormat untuk semuanya. Salam rindu untuk Tata. Iya ya. Bun. Apa nanti kalau ketemu nanti Ibu pasti bilang begini. Tuapa kabar Tata? Nah lo jawab tuh bahasa Melayunya apa? Aduh, jawabnya gimana? Nggak bisa jawab. Terima kasih banyak ibu-ibu yang luar biasa. Sama-sama Dan Ibu. pada kesempatan nanti kalau ketemu di Palembang, ingin sekali bertemu, ingin sekali kita bisa diskusi banyak, ngobrol banyak. Saya mendapat banyak ilmu, apalagi BNN ini luar biasa. Sama saya Ibu juga luar biasa loh. Sukses untuk BNN, sukses untuk Iya, Ibu. sama-sama Ibu, terima kasih. Tolong Iya Bun. Halo. Indonesia akan jauh dari narkoba. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ibu selamat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Palembang. Sukses terus Bu. Amin, terima kasih Semoga Ibu. semakin maju Dharma Wanita Persatuan Bu. Amin. Nanti kalau misalnya ini saya mau. Halo. Udah mulai hawar-hawar itu. Iya. Sinyalnya Ibu. Sinyalnya ya Bu ya. Ya. Siap. Oke, sampai ketemu lagi Bu-Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Iya Bunda, salam kangen juga. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat
berpuasa, selamat beraktivitas kembali ya Bun ya. Baiklah, tadi Ibu Reni dan sekarang kita ke Bu Ika. Bu Ika nih udah lama juga Bu nggak ketemu ya kita. Saya baru pertama lagi. Oh iya. Sempat kaget kemarin, loh Bu Ika udah di sini ternyata. Kemarin menghilang kemana? Kemarin di tempat Bu Reni. Iya. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih. Sebelumnya selamat Hari Kartini bagi para Kartini di pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, maka mungkin pesan barangkali, marilah kita berusaha untuk menjadi Kartini yang baik, Kartini yang bisa membawa keluarga kita menuju keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin. Nah gitu ya. Mudah-mudahan kita memiliki keluarga putra-putri yang bisa dibanggakan, yang bisa bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Dan yang terpenting bagaimana kita bisa menjadi Kartini yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain, terutama di keluarga kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya sudah ada informasi kalau terlanjur menyalahgunakan dan segala macam, jangan takut untuk segera melapor ke BNN terdekat. Kita akan setia melayani untuk bagaimana bisa kembali pulih, bisa kembali sembuh supaya tidak menjadi ketergantungan. Dan mari bersama-sama bekerja sama, bergotong royong. Tadi juga Pak Rehan juga udah bilang juga bagaimana dengan Kartini-Kartini yang memang punya budaya yang negatif, mudah-mudahan kita doakan mereka kembali ke jalan yang benar. Amin. Ya. Kita rangkul, jangan kita diskriminasi, tapi bagaimana kita bisa merangkul, meraih, mengajak bicara kepada saudara kita yang lain melalui apa? Melalui semuanya. Dari PKK, kemudian dari Dharma Wanita, persatuan ya di masing-masing OPD, dan semuanya lah kita bergerak bersama bagaimana penyalahgunaan narkoba ini bisa semakin turun, kemudian yang rehab juga semakin meningkat. Nah, pengennya seperti itu. Amin. Dan jangan takut rehab ya Bu ya. Dan jangan takut rehab. Dan anak-anak yang harus dibentengi nih Bu. Iya, benar-benar membentengi diri anak-anak. Jadi makanya ibu-ibu juga harus paham, cari informasi sebanyak mungkin tentang apa itu bahaya narkoba, sehingga anak-anak juga paham bagaimana dia harus memilih. Dan tadi saya di awal juga saya bilang tadi, kita nggak mungkin lagi menghambat bagaimana masifnya handphone, tapi kita tetap dalam pengawasan, tegak pembinaan kepada anak-anak dan keluarga kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Penny Joko Purnomo, Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Palembang. Terima kasih juga Ibu Ika Wahyu Hindaryati SKM MSI, Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumatera Selatan, atas waktunya ya Bu ya. Salam sehat, selamat berpuasa, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita sudah berbincang-bincang lewat dialog khusus Lintas Palembang Pagi dalam rangka Hari Kartini, Perempuan Indonesia dan Mimpi Keindonesiaan, peran Kartini Sumsel dalam memerangi narkoba di kalangan remaja atau milenial ya. Demikian dialog kita pagi hari ini. Selanjutnya kami lanjutkan Lintas Palembang Pagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, Kanal Inspirasi.